Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Fa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pangarsa pangjajab acara, ketua panitia oge reng-rengan anu kuh pribadas dipihormat, anu dimuliakeun pangarsa pun guru pun lanceuk Bapak Kyai Haji Mimin Zainal Alimin sareng Pak Haji Zainur Rafiq sami sareng abdi namina pun lanceuk. Ibu sinaran Bapak kalawargi sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas kudrat sareng irdat Allah urang tiasa silaturahim kempel di dia tempat dalam kondisi tanda-tanda keberkahan bu Allah diturunkan. Mudah-mudahan ibu sinaran Bapak hujan ieu janten wasilah supados urang leres-leres aya dina kaberkahan hidup urang, amin. Janten uih di dieu ibu sareng Bapak sadayana dibunharkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hutangna dilunaskeun insyaallah. Ini tarik aminnya. Ibu sinaran Bapak alhamdulillah anu istimewa pribados biasa nyarengan sasarengan sareng putra pun guru anu neme maca Al-Qur'an sareng maca sholawat neme teh qasidah Muhammadiyah nu dibacakeun ku mantenna. Beliau adalah Syekh Bahauddin Muhammad Anwar Ad-Diras. Anjeunna kalarasan putra pun guru di Mesir. Jadi orang Mesir asli teh Bu. Aya tanda-tandana juga tanya. Alhamdulillah beliau adalah keturunan ke-27 runutan di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berarti 28 di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna adalah keturunan di Arab, nasalna nyambung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu paling utami ibu sareng bapak anjeunna ku pribados kalarasan ayana di Indonesia kanggo mengembangkeun satu metode anu disebut metode sanad. Jadi upami ibu sinaran bapak hoyong gaduh sanad bacaan Fatihah, bacaan naon wae dina Al-Qur'an anu bersanad nyambung ka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa nyenak ijazah di mantenna gaduh sanad Al-Qur'ana di Hafs an Asim ala tariqah Imam Asy-Syatibi. Ijazahnya pas aya malih kamari di Tasik aya kemah hufadzil Quran sekabupaten, aya guru-guruna sekitar 200 guru di ijazahan surat Al-Fatihah kumantena. Beres jam 11 sunyi kamari, alhamdulillah. Non margina beliau nyandang nyepeng
satu runtutan pengajaran sanad baca Al-Quran. Sajabiti baca Al-Quran anjeunna nyanak oge sanad beberapa kitab langkung ti 43 kitab anu anjeunna tiasa ngembangkeun sanad di urang sadayana. Insyaallah ku pribados sareng rerencangan alumni nuju dikembangkeun. Salah satunya tahun ayeuna anjeunna nuju ngaluarkeun sanad kitab Arfut Ta'rif di Maulidis Syarif. Jantan buku pegangan tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ngawitan dinten kamari di Kabupaten Bandung teras panginten kanggo sanad eta buku bakal dikembangkeun teras, dan insyaallah sajadi di kitab kemudian Al-Quran bacaan bersanad. Mudah-mudahan hadapi doana ti ibu sinareng bapak-bapak, mudah-mudahan anjeunna disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo menyambung perjuangan urang. Termasuk ibu sinareng bapak dina wengi dina sonten ayeuna urang kempel micinta ningkatkeun cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ayana mantena alhamdulillah nyambung beliau termasuk di antawis durriyah di Arab anu oge nyambung nasalna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sinareng bapak, Allah Subhanahu wa taala nggambarkeun ayatna sangat-sangat populer di urang sadayana. Kalimatnya bahkan ibu sareng bapak ge hafal. Innallaha wa malaikatahu. Ibu sinareng bapak, ieu teh kalimat anu sungguh sangat luar biasa. Bayangkeun, Allah anu menciptakan kita, Allah anu janten kunci saenteuna hidup urang, Allah anu menciptakan mikrokosmos, makrokosmos, alam gaib, alam nyata, Allah anu maha sagalana. Oke, henteu mung Allah, wa malaikatahu, dengan seluruh malaikat-malaikatnya. Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, masyaallah, membaca sholawat ka Kangjeng Rasul. Allah saja dengan malaikat-malaikatnya membacakan sholawat. Maka wahai ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kewajiban orang ibu saudara bapak minimal ada 3 hal. Pertama adalah sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat. Ibu saudara bapak terus baca sholawat sekian ribu kali lipat, sekian ratus ribu kali lipat. Alhamdulillah. Dan margina ieu mangrupikeun titah Al-Qur'an. Namun hapunten pribadas sejak ngiringan oge mengantarkan ibu sinareng bapak mangga urang sasarengan. Upami mauludan kapungkur urang parantos berjuta bahkan beratus-ratus ribu kurang membaca sholawat. Mudah-mudahan dina danget ayeuna khususnya sonten ayeuna ku Allah ditingkatkeun kualitas bacaan sholawat urang. Hoyong bu ningkat bacaan kualitas dina bacaan sholawat urang. Aya carana, ada teorinya bu. Teorinya seperti apa? Teorinya kieu bu. Ibu sareng bapak ayeuna tos arageun tos dewasa, upami ku pribados diingatkan tentang orang tua ibu sinareng bapak, pasti ibu sinareng bapak bakal ngalaket deui manah, bahkan tidak menutup kemungkinan meneteskan air mata leres. Pertarosanana, kenapa ketika diingatkan orang tua ibu sinareng bapak bercucuran air mata? Jawabannya karena ibu dan bapak merasa berhutang budi ibu rama orang leres. Itu teori yang coba kita ambil ibu dan bapak. Itu teori yang akan kita masukkan dalam proses meningkatkan bacaan sholawat kita, yaitu
jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang betapa dan begitu kita berhutang budi kepadanya. Jika tanpa itu bacaan sholawatnya hambar, bacaan sholawatnya hanya lepas begitu saja, bacaan sholawatnya berjuta bahkan beribu, tapi ketika tidak ada perasaan merasa bahwa kita ini berada dan membaca sholawat karena jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibu sinareng bapak, mangga orang sasarangan jantenkeun sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang kita berhutang budi kepadanya. Minimal masukin di logika kita ibu sareng bapak, kenapa Rasulullah itu orang yang paling berjasa bagi kita? Bu Pak, kita tidak akan bisa mengenal Islam, kita tidak akan bisa membaca alif ba ta sa jika bukan karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok terlalu jauh? Memang demikian. Bu, kapang kerete Rasulullah ditantang, dihalangan, ditutupan. Saur orang kufar Quraisy, Muhammad, geus cicing lah tong nebarkeun agama, cing tong ngobrolkeun Islam wae, eta teh ngancurkeun agama nenek moyang urang. Sok hayang naon? Hayang harta, hayang tahta, hayang wanita, dipasihkan sadayana. Syaratnya satu naon, cicing tong dakwah. Kumaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya ada orang yang bisa menyimpan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri, aku tidak akan diam untuk berdakwah. Subhanallah. Ibu dan bapak, sejak kalimat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihardik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianiaya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diembargo pertarosana. Apakah kemudian Rasulullah diam? Tidak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berjibaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah, diserang ke orang kufar Quraisy. Dicatat ibu sareng bapak tidak kurang dari 14 peperangan yang dipimpin oleh langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, untuk apa Rasulullah berperang? Untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahan hidup? Untuk apa 70 para syuhadaul Uhud ada dan mati hanya karena ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwahnya? Dan balu karena ibu sinareng bapak hasilna urang sadayana ayeuna tiasa ngangge kurudung garelis, tiasa sholat, tiasa maca Quran, tiasa sholat, tiasa munggah haji, tiasa umroh. Semua rukun Islam yang kita lakukan adalah mutlak dan murni karena jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, abdi kumpul di ieu makbarah, abdi kumpul di ieu tempat, ternyata atas jasa engkau ya Rasulullah. Betapa terbayang, betapa semakin terbayang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita, bahkan dibenarasikan, dibahasakan minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan masuk di dalam alam terang benderang, dan itu jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mengatakan Rasulullah, bergetar hati kita ibu dan bapak. Kenapa? Karena kita merasa berhutang budi kepadanya. Karena kita betul-betul telah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu dan bapak, bukan hanya kita telah dikeluarkan minaz zulumati ila nur, tapi juga nanti kelak di yaumil akhir yang akan memberikan syafaatul uzma adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak, digambarkan di alam mahsyar, di alamul hisab, semua dalam hiruk pikuk ketidaknyamanan. Ada yang beride, cobalah datang kepada Nabiullah Adam, dongkapkan Nabi Adam. Adam, komunikasilah dengan Allah. Kapan akan dimulai ini hisab? Kita sudah nggak kuat. Kumaha jawaban Adam? Saya memang manusia yang pertama, tapi tidak memiliki hak untuk itu. Cobalah kamu datang ke nabi-nabi yang lain, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke seluruh nabi-nabi, didatangi oleh manusia-manusia. Dan yang terakhir, yang memberikan kunci
yang memberikan dan memberikan syafaatul uzma adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu dan bapak, betapa pantasnya ketika kita memperingati Maulidur Rasul adalah juga menambahkan kecintaan kepadanya. Bahkan dina hadisnya kan, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, melebihi cinta pada dirinya dan keluarganya, fakana ma'i fil jannah. Bu, Pak, dongkap di bumi masing-masing, dugi kadia dengan niatan cinta ke Rasul melebihi cinta pada dirinya dan keluarganya. Keluarganya mengharuskan kita bekerja, tapi enggak, saya lebih cinta Rasul, lebih dongkap kayak tempat naon Maulidur Rasul, fakana ma'i fil jannah, kata Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah di surganya kelak. Ibu dan bapak, maka mari semakin kita yakini bahwa kegiatan kita di tempat ini bukan kegiatan biasa-biasa, tapi meningkatkan sebuah kualitas hidup. Bagaimana kita pertama untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah perbanyaklah membaca sholawat. Tong ragu membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah kita membaca sholawat. Namun ibu sareng bapak nitip sholawat nantok indah, nama indah, saya nama saya, tapi mengukur mengalir dari lisan begitu saja, lebar. Paminta dimaknai. Maka langkah untuk memperbanyak sholawat adalah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, sehingga lantunan sholawatnya akan ada ruhnya, lantunan bacaan sholawatnya ada isinya. Dan disitulah terjadi komunikasi cinta antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Masya Allah, indah ibu, nikmat, nyaman ketika lantunan salawat kita betul-betul diarahkan ke asumsi, ya Rasulullah, betapa berhutang budi kami kepadamu. Bacaan salawatnya akan ada ruhnya. Bacaan salawatnya tidak hanya mengalir begitu saja, tapi ada energi yang keluar, terutama energi
cinta kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu kahiji ibu sareng bapak perbanyak baca sholawat. Anu kedua banyak sholawat dibarengi dengan cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu terakhir anu katilu ibu sareng bapak contoh hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sok sering pisan bahkan biasa dianggap bolak-balik di dinya we teras ngobrolna. Kenapa? Akhlak inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ditaros bagaimana akhlak Rasul? Jawabannya khuluquhu Quran. Akhlaknya Rasulullah cenah Quran. Ibu saudara bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat yang paling dominan. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dominan digambarkan di dalam beberapa kitab, bahkan ada penemuan penelitian. Di antara yang dominan sifat Rasul anu orang kedah mencontoh adalah akhlak Rasulullah bi alla taghdab. Liputan mudah-mudahan jatuh oleh ibu sinareng bapak-bapak. Ketika ibu sinareng bapak keluar di ruangan niat mencinta Rasul, memperbanyak sholawat, contoh akhlak Rasul. Di antara akhlak Rasul yang dominan adalah Rasulullah mah tara ambek. Tara nambuk. Hari ibu osok ambek. Bu, Rasulullah mah tara ambek. Hari ibu hoyong nyontoh akhlak Rasul osok ambek. Bahkan bu, seorang sahabat naros, ya Rasulullah, fama huwa kanzul Islam. Ya Rasul, apa sih cluenya untuk masuk dalam Islam yang benar, yang baik? Jawaban Rasul, mutiara Islam itu ada 3. Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu 3. Pertama, jangan marah. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, jangan marah. Ketentuan ibu bapak kempal orang ayeuna di dieu uih ka bumi upami leres ngaosna tong sok jadi etong sok ambekan deui. Siap? Upami teu siap mending ayeuna keneh daftar ka PAID tapi moal ngaos naon percuma ibu kempal ge. Upami orang tetiasa ngambil karena saripati intisari, dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kempal di dia teh bari hujanan, bari anipra. Intinya salah satunya adalah ya Allah, jadikan aku ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak yang tidak akan lagi pernah marah. Siap? Cintare kan siap bu? Kanzul Islam latang. Kan dina hadis Imam Nawawi di hadis Al-Arba'in ayat digambarkan, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku sesuatu yang dahsyat ya Rasul. Fa ausa Rasulullah mewasiatkan bi alla taghdab, satu saja, naon tong sok ambek. Bukan kanzul Islam saudara Rasulullah. Mutiara Islam itu mutiara. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam 5, tapi mutiaranya 1. Dari kelima itu, mutiaranya yang paling mahal dari keislaman kita apa? La taghdab, jangan marah. Ibu menjalankan rukun Islam diantaranya adalah sholat. Sholat sehari seberapa kali ibu minimal? 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. 5 kali. Ambekna seberapa kali? Upami ambekna berkali-kali bu. Tong kasinggung upami disebutkan Islam ibu ngan Islam keresek nalungkul percuma. Nah unsur Rasulullah kanzul Islam, mutiara Islam, mutiaranya adalah tong sok ambek. Mudah-mudahan
bubar ti ieu tempat ibu uih ka bumi biasana para saya sareng bapak sakedak sakedit oge anjing mah moal bakal pasea cek bapak teh kunaon si ibu cenah kamar biasana mah isuk-isuk teh geus ngawak-wak ayeuna mah oh kamari haulna pagede Mesir cenah dibahas tentang la taghdab jangan marah siap punya dicinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang menahan dina Al-Quran kan digambarkan ibu dengan kalimat al-kazimin al-ghair mengekang amarah jadi amarah itu harus dikekang konsep Islam amarah itu harus dikekang jadi nggak boleh mengatakan misalkan Pak abdi mah da amarah teh ngahaja dilempiaskeun pamita dilempiaskeun sok setruk cenah bohong eta Bu namanya belief of false keyakinan palsu harusnya ada emosi dikekang semakin ibu tipe perakat gitu kan karena amak semakin sehat Bu dan itu ahli surga al-kazimin al-ghair orang yang mengekang amarah yang namanya amarah pasti ada aja tapi dikasih solusi, dikasih energi, dikasih kapabilitas, kemampuan oleh Allah lewat Rasulnya di Al-Quran dan hadis jangan pernah marah akhlak Rasulullah di Allah Rasulullah kantos nuju ngaos sasarengan sareng para sahabat dongkap orang Badui dari Bani Najd dari Bani Najd dongkap terus ngamuk-ngamuk mana nu ngamarna Muhammad teh tukang sihir Muhammad teh cenah tukang ngutang jeung tak pernah bayar cenah saur anjeunna gitu kumaha ibu sinareng bapak eta Sayyidina Umar ya Rasulullah izinkan aku tebas orang ini hari ini juga karena tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumaha Rasulullah ya Umar diam kita akan ajari mereka dia bagaimana cara menagih hutang yang benar ternyata Rasulullah memang punya hutang tapi memang ada waktu berapa hari gitu dan eta orang Arab langsung dongkap ngajejelek Rasul di depan jamaah salah jenna Abu Bakar pun demikian so Rasulullah diam 100 ngamuk-ngamuk ibu sareng bapak eta jalmi di di Najd so Rasulullah atos kalau anjena atos terus ngamuk gitu atos ngamuk atos so Rasulullah lau taslim ahsan so Rasulullah kalau engkau masuk dalam agama Islam akan lebih baik apa yang terjadi ngarumpuyuk Bu ku Rasulullah mau disebatkan kalau anda masuk Islam akan lebih bagus langsung ngarumpuyuk langsung bersyahadat kan sahabat anda tadi ambak teh kaget ih kenapa ini ya Rasul tadi kan pertentang memancing marah tapi setelah kata ku Rasulullah disebatkan gitu langsung ngarumpuyuk langsung bersyahadat so Rasulullah sok tenang heula orang ditaros Bu cik naon ceritana cenah ai saur anjeunna wahai sahabat Muhammad aku ini adalah pemuka agama dari daerah Najd ayeuna nama Najd panginten Riyadh Bu aku mendengar bahwa di Madinah ini ada agama baru dibawa oleh yang namanya Muhammad aku ini pemuka agama dan dalam agama aku memang ada pesannya nanti di akhir zaman akan ada agama yang benar yang membenarkan seluruh agama-agama terdahulu cirinya agama itu dibawa oleh orang yang tidak pernah marah Allah sebegitunya ibu sareng bapak dia datang dari Najd langsung ke Madinah untuk memperlihatkan dan memancing apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam emosional ataukah tidak apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam temperamental ataukah tidak dan terbukti memang ketika Rasulullah atas namakna lamun abus Islam langsung kata dia saya yakin ternyata ini agama yang benar kenapa karena dibawa oleh orang yang tidak pernah marah jadi Bu punten Pak orang yang menebarkan Islam dengan benar orang yang tidak pernah marah
Maka upami ibu ngiring pangaosan usina marah-marah, ngaja jelek batu, ngaja jelek pemerintah, ngaja jelek tatanggi, ngaja jelek kelompok sanes, raut taroskeun hari akan diajar Islam nanti mana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata-kata tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menjelekan orang lain, walaupun memang orang lain jelek. Rasulullah tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengatakan satu kata yang membuat orang sakit hati, termasuk para sahabatnya. Bagaimana sekarang para kiai, para ustaz, para takbir Allahu Akbar, isinya kebencian, kebencian dan kebencian. Ibu dan bapak, ini yang membuat umat Islam mundur. Kenapa? Karena tidak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Pak, Islam itu ditegakkan bukan dengan kekuatan politik. Islam ditegakkan bi khuluqin azim, dengan akhlak agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada narasi besar ibu dan bapak dari kaum Barat bahwa Islam menyebar ke Eropa sampai ke Andalusia, ke Granada, ke Sevilla, dikuasai lebih dari 45% kekuasaan dunia karena ekspansi perang. Ternyata bukan, ibu dan bapak. Salah satunya seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana, Bu? Di Madinah. Diserang oleh siapa? Orang Mekah. Orang Mekah dan Madinah perangnya di Madinah. Berarti lu nyerang saha? Ya orang Mekah. Peperangan orang Kamasan, sarang orang Sindang Panon. Peperangan di Kamasan, al diserang saha? Orang Kamasan ke orang Sindang Panon. Kan logikanya Rasulullah ketika berperang bukan menyerang, tapi bertahan untuk hidup. Jadi seluruh peperangan di dalam Islam bukan karena dia sebagai memiliki kekuatan untuk ekspansi, tapi kekuatan untuk bertahan. Ibu dan bapak, ini yang dirubah oleh orang-orang Barat, seakan-akan Islam itu harus ditegakkan dengan kekuatan. Tidak, Islam ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi khuluqin azim, dengan akhlak yang santun, dengan perdamaian, dengan ketenangan, bukan dengan ekspansi dan bukan dengan kekerasan. Bu Pak, pamin telepat tahun ke berapa? Tahun ke-6 hijrah pamin telepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyandak 320 orang-orang Madinah menuju ke kota Mekah. Ketika mau umroh dicegat eta ke orang Mekah. Tidak boleh engkau melaksanakan umroh. Naon? Membuat perjanjian Hudaybiyah. Bu, Pak, eta sahabat tos 23 hari jalan kaki dari kota Madinah, dari Yasrib pada waktu itu menuju ke kota Mekah. Tinggal 32 km lagi ke Mekah, ditahan oleh orang Arab. Wahai orang Madinah, kita sekarang berdamailah, tong peperangan wae. Kumaha si perdamaianana? Kita damai, kita tidak akan lagi perang. Salah satu di antara isinya, ibu sareng bapak, orang Madinah ini yang akan umroh harus pulang lagi ke Madinah. Seluruh sahabat ibu dan bapak tidak ada yang setuju. Ya Rasulullah, kita sudah 23 hari berangkat dengan effort yang luar biasa. Kemudian kita sudah terbiasa bertahun-tahun berperang. Sekarang waktunya ya Rasulullah, gerakan ketuk palu untuk kita berperang. Syahid, maut istilahnya. Kumaha jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, Islam akan menebar dengan cepat dalam kondisi damai. Hanya karena ingin damai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan seluruh para sahabatnya untuk tidak marah, untuk kembali ke Mekah dan menyembelih dam karena tidak jadi melaksanakan umroh. Pulang semuanya, walaupun semua dalam kondisi kecewa. Yang luar biasanya ibu dan bapak, bukan hanya kembali ke Madinah setelah berjalan sekian puluh hari itu, tapi poin yang kedua, seluruh orang-orang Mekah yang masuk Islam diharapkan dan diharuskan disuruh oleh orang Islam kembali ke Mekah, tidak diam di Madinah. Coba
Lamun cek sahabat mah 2-0. Iya teh jaba dikadalin gitu ya, jaba dilicikan. Salah sahabat, ya Rasulullah, tegakkan saja putuskan saja, kita akan perang dan kita akan menang. Kata Rasulullah, diam semuanya ada dalam pengawasan dan juga arahan aku. Pulang semuanya. Apa yang terjadi ibu dan bapak? Subhanallah, tidak lebih dari 3 tahun ketika Rasulullah SAW mengatakan Islam akan tersebar dengan baik kalau dalam kondisi damai, tidak peperangan. Kemudian Rasulullah melakukan apa? Seluruh orang Mekah yang masuk Islam di Madinah dikumpulkan ke Rasulullah jik arawi deui. Ketika arawi deui ka Madinah dakwah. Akhirnya dalam jangka 2 tahun saja, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW kemudian dalam tanda kutip menyerang, langsung datang ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Futuh Mekah terjadi, ibu dan bapak. Benar kata Rasulullah SAW, Islam itu akan menang kalau dalam kondisi damai. Jadi umat Islam teh tong resep-resep teuing perang, tong resep-resep teuing ngagoreng watur, tong resep-resep teuing nanti jadi oposisi, ngikutin saja. Kenapa? Dalam kondisi damai Islam akan menyejahterakan kita. Maka kuncinya naon? Kuncinya kata Rasulullah tadi, Bu, la taghdab, tong sok ambak dina sagala, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan semuanya. Maka ibu sinareng bapak, mudah-mudahan sonten ayeuna Allah turunkan malaikat-malaikat di atas kita. Allah aminkan keinginan kita. Nanti mungkin akan langsung dipimpin doanya dan juga arahannya dari guru kita Pak Pangersa, Pak Punlanjut, Pak Mimin. Mudah-mudahan pribadi hanya ngantarkan ke ibu sareng bapak bahwa hari ini menjadi momen kita memperingati Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perbanyak terus bacaan sholawat, tapi bacaan sholawatnya barengkan dengan cintanya kepada Rasulullah. Kenapa cinta? Karena Rasulullah adalah sosok yang kita berhutang budi kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah contoh akhlak Rasul. Di antara akhlak yang dominan di akhlak Rasul adalah Rasulullah tidak pernah marah. Perbanyak sholawat, cintai, tingkatkan cinta ke Rasul. Yang ketiga, contoh akhlak Rasulullah yang dominan adalah Rasulullah tidak pernah marah. Mudah-mudahan ibu sanareng bapak dia jantan oleh-oleh dan silaturahim antara pribadi sareng ibu sanareng bapak. Oke, mudah-mudahan udah ngadoakeun ka almarhum di makbarah sadayana pangintennya, khususnya pangarsa Pak Gede Mesir. Mudah-mudahan kurang termasuk duriyah, termasuk para keturunan, termasuk masyarakat anu memang teras nanjurkeun dakwah mantena adalah salah satu sosok yang menyambung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini, tahun ini, di masa ini adalah kita yang ada di dunia yang bisa melanjutkan cita-cita kiprah mantena. Mudah-mudahan mantena di alam barzahnya dinikmatkan, diampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa karim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wa dhar. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu hufratan min hufar niran. Hatur nuhun hapunten bila aya kata-kata anu kirang sapagodos. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.